Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya update tentang pare kita teman-teman yang sudah mulai parah, sudah tua juga. Jadi buktinya tua itu ini teman-teman, gambas tetangga kita. Kita dulu tanam, baru tetangga kita ini. Dia sudah dulu mati dan udah diganti timun nih teman-teman. Dan kita masih ada. Dan alhamdulillah kemarin masih dapat 55 kilo. Namun terus turun dari 150 ke 70 sampai ke semalam 55, dan ini hari kita ngutip lagi nggak tahu berapa, belum kita kutip. Jadi di sini saya ingin memberitahu teman-teman ataupun berbagi pengalaman saya ya untuk merawat pohon tua seperti ini teman-teman. Jadi pertama-tama yang harus kita lakuin itu kita buang putik-putiknya yang nggak bagus teman-teman, yang kira-kira kalau kita besarin pun menjadi soteran lah, kita buang dulu teman-teman. Seperti ini belum kita buang. Nih kalau kita besarin cuman besar di sini aja deh teman-teman, atasnya nggak ikut besar, jadi itu soteran teman-teman. Jadi harus kita buangin dulu semua. Dan kalau teman-teman nggak punya kesibukan lain, daunnya juga dikurangin teman-teman. Daun-daun yang sudah parah itu dikurangi. Dan tujuannya apa? Jadi kalau putih yang kita buangi teman-teman, yang nggak bagus itu kita buang. Jadi dia nggak menghambat pucuknya teman-teman. Jadi nggak menghambat pucuknya. Jadi pucuk akan terus nembak kalau kita pupuk teman-teman. Jadi ini nanti kita akan lakukan pemupukan teman-teman. Kita akan lakukan pemupukan yang entah usia berapa, lupa saya pare kita ini. Cuman saya sama teman saya dulu, saya 1 minggu tanam, baru tetangga kita tanam, dan dia sudah habis, udah ada sekitar setengah bulan lalu dia sudah dicabut dan diganti kacang. Kita masih ada, tetap terus panen teman-teman. Jadi itu tadilah harus kita buang putih-putihnya nggak bagus teman-teman, baru kita lakukan pengecoran. Ini kondisinya dari dalam teman-teman, sudah parah, lumayan parah. Cuman kita masih percaya diri karena hujan sudah lumayan ada teman-teman. Kalau kemarin itu kita kekeringan, dan sekarang alhamdulillah sudah sering hujan. Nah, ini sebelahnya teman-teman. Jadi cara pemupukannya teman-teman harus 2 kali lipat dari sebelumnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu waktu mudanya hanya 1 kilo 2 kilo, jadi kalau tua ini harus 2 kali lipatnya teman-teman. Kalau yang 1 kilo pemupukan waktu muda, ini harus 2 kilo kayak gitu teman-teman. Kalau teman-teman mupuknya 2 kilo, harus waktu mudanya 2 kilo, harus kita lipatkan menjadi 4 kilo kayak gitu teman-teman. Karena apa harus banyak? Karena kita ingin mendorong pucuknya lagi teman-teman. Jadi posisi pucuk dengan akar sudah jauh teman-teman. Jadi dia harus makan yang banyak, baru pucuknya ini akan besar lagi teman-teman. Seperti itu. Nah seperti ini teman-teman. Pucuknya masih ada yang ya masih nyorong lah teman-teman, cuman kurus. Jelas minta makan teman-teman. Nah jadi akan kita lakukan pemupukan. Dan jangan lupa pupuk itu harus ada kalsium ya teman-teman. Karena kalau buah pare yang sudah tua, pohon tua, dia kalau kita besarkan dia akan retak teman-teman. Jadi kita harus gunakan kalsium juga teman-teman. Kasih kalsiumnya. Untuk di sini saya untuk 300 batang pohon tua ini kita lakukan pemupukan MPK-nya 5 kilo, kalsiumnya 2 kilo. Nah itu teman-teman, kalsiumnya 2 kilo, NPK-nya 5 kilo. Jadi semua 7 kilo untuk 300 batang teman-teman. Nah seperti itu. Jadi nanti sore akan kita lakukan pemupukan.
Jadi jangan lupa juga menjaga lalat buah teman-teman. Inseknya harus dijaga teman-teman. Kalau saya menggunakan dari Syngenta Alika teman-teman. Syngenta Alika yang saya gunakan. Dan untuk fungsidanya harus rutin teman-teman, minimal 1 minggu 2 kali teman-teman ya, untuk menjaga daunnya teman-teman. Kalau daunnya bagus maka buahnya akan bagus. Jadi kenapa saya rawat walaupun kayak gini teman-teman, jadi prinsip saya beda dengan teman-teman kita yang lain. Kalau teman-teman kita yang lain di sini ketika mereka sudah untung, jadi pohon nggak dirawat lagi teman-teman. Jadi kalau prinsip kita, semakin panjang umur tanaman kita, semakin banyak keuntungan yang kita dapat. Jadi kalau kita tanam ulang teman-teman, artinya kita modal bibit lagi, nunggu lagi baru kita panen. Jadi kalau ini kita tidak perlu nunggu lagi, hanya kita harus sedikit lebih kerja aja, yaitu dengan membuangi putik-putik yang nggak bagus, dan kalau sempat membuangi daun-daun tuanya teman-teman. Jadi buangnya di sini aja nggak masalah, itu malah bagus teman-teman, akan menjadi pupuk kompos kita yang selanjutnya. Jadi jangan dikumpulin dibuang jauh, jangan gitu teman-teman. Jadi kita buang di bawah ini aja. Jadi ini akan menjadi pupuk kompos juga teman-teman kalau kita melakukan perombaan bedengan. Jadi seperti itu. Jadi yang harus kita kerjakan kalau ada pohon tua ini, membuang putiknya aja teman-teman. Itu yang wajib kita buangi, itu harus teman-teman, agar tidak mengganggu pucuknya. Dan jika teman-teman sempat, daunnya yang tidak bagus juga dibuangi, yang seperti ini teman-teman. Ini yang sudah parah, ini dan ini yang kuning-kuning gini teman-teman, kalau bisa dibuangi. Kalau teman-teman nggak sempat itu nggak masalah, seperti saya juga nggak sempat buanginnya teman-teman, dikarenakan sibuk di kesana sini. Jadi tapi putih yang nggak bagus tetap saya buang. Jadi kayak gitu teman-teman, agar tidak menghambat pucuknya teman-teman, biar terus nyorong teman-teman. Jikalau pucuknya terus nyorong, dia akan membawa bunga dan akan menjadi cuan sama kita teman-teman, mendapatkan keuntungan lagi kita teman-teman ya. Oke, sekian dulu dari saya teman-teman. Dan yang baru bergabung mohon subscribe-nya. Dan jikalau ingin bertanya seputaran cabai, timun, kacang, dan juga pare, boleh komentar di bawah. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.